Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valentin Gloria Caco dengan NIM 20142011139 kelas A3 Keperawatan semester 3 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik terapeutik dan contohnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari terapeutik. Pengertian terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah interaksi tatap muka yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pasien. Teknik komunikasi ini meliputi mendengarkan, memberikan penghargaan, hingga konfrontasi. Teknik-teknik komunikasi terapeutik dan contohnya. Yang pertama adalah penerimaan. Penting untuk membuat pasien merasa didengarkan untuk mempermudah menerima perawatan. Yang kedua, diam atau hening. Keheningan dapat memberikan waktu dan ruang bagi pasien untuk mengutarakan pikiran dan perasaan ke dalam kalimat. Yang ketiga, menawarkan diri. Menyediakan waktu dan perhatian untuk menemani pasien tanpa diminta. Hal ini dapat membantu meningkatkan suasana hati pasien. Yang keempat, memberi penghargaan. Memberi penghargaan tanpa memberi pujian berlebihan. Misalnya dengan mengatakan, "Saya perhatikan Anda selalu semangat menjalani terapi." Yang kelima, aktif mendengarkan. Perawatan yang aktif mendengarkan akan menunjukkan minat dan memberikan reaksi secara verbal atau non-verbal yang dapat mendorong pasien membuka dirinya. Yang keenam, membuka komunikasi. Mengawali percakapan dengan topik terbuka seperti apa yang sedang Anda pikirkan. Teknik komunikasi terapeutik ini akan memberikan kesempatan bagi pasien untuk memilih topik pembicaraan. Yang ketujuh, meminta pasien mengurutkan peristiwa sesuai waktu. Bertanya mengenai urutan-urutan waktu atas peristiwa yang diceritakan dapat membantu perawat lebih memahami cerita lebih jelas. Yang kedelapan, mencari klarifikasi. Meminta klarifikasi pasien saat mereka mengatakan sesuatu yang membingungkan atau ambigu untuk menghindari kesalahpahaman. Yang kesembilan, melakukan pengamatan. Pengamatan terhadap pasien dapat membantu mengidentifikasi masalah yang tidak disadari sebelumnya. Misalnya saat pasien mengalami perubahan selera makan, bisa jadi mengarah pada penemuan gejala baru. Yang ke-10, konfrontasi. Teknik konfrontasi pada komunikasi terapeutik dapat dilakukan setelah perawat mampu membangun kepercayaan dengan pasien. Ini adalah tindakan verbal dari perawat yang menunjukkan ketidaksesuaian antara perkataan dan tindakan pasien. Yang ke-11, mendorong pasien untuk mengungkapkan pandangannya. Minta pasien untuk menjelaskan pandangannya. Teknik komunikasi terapeutik ini dapat membantu perawat memahami perspektif pasien. Yang ke-12, membuat ringkasan. Perawat dapat membuat ringkasan di akhir percakapan sehingga pasien mengetahui bahwa perawat mendengar dan menyimak pembicaraan. Yang ke-13, merefleksikan. Refleksi mendorong pasien untuk mengenali dan menerima perasaannya sendiri. Yang ke-14, memberikan harapan dan humor. Memberikan harapan kepada pasien bahwa mereka dapat melakukan situasi yang tengah dijalani dan meringankan suasana dengan humor. Yang ke-15, mendorong pasien untuk melakukan perbandingan. Perawat dapat mendorong pasien untuk melakukan perbandingan dari beberapa pengalaman sebelumnya. Hal ini dapat membantu pasien menemukan solusi untuk masalah mereka. Yang ke-16, mengungkapkan keraguan. Mengekspresikan ketidakpastian tentang kenyataan dan persepsi pasien. Dengan mengungkapkan keraguan, perawat dapat memaksa pasien untuk memeriksa asumsi mereka. Yang ke-17, fokus. Perhatikan isi percakapan dengan pasien dengan fokus. Bisa saja pasien memberikan suatu pernyataan penting yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Demikianlah video penjelasan singkat dari saya, kiranya dapat membantu teman-teman sekalian. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.